Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kecerdasan buatan atau AI bisa menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia. Pemanfaatan AI berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan Indonesia mencapai 400 miliar dolar atau setara dengan 7,19 kuadriliun rupiah pada tahun 2030. Dan untuk membahasnya kami bergabung bersama dengan Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Selios. Selamat pagi Mas Huda. Selamat pagi Mbak Jessica. Iya Mas Huda, kalau kita lihat di tahun 2026 nilai ekonomi digital Indonesia ini mencapai 90 hingga 100 miliar dolar. Tapi di satu sisi kita juga melihat kontribusinya masih 70% dari e-commerce. Sebetulnya ini data yang sehat atau tidak sih? Ya, memang kalau itu kan data dari Google Temasek Bin ya, memang masih hanya mencakup beberapa sektor saja sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi untuk yang bisa kita bilang pembayaran ya, pembayaran itu memang cukup besar sebenarnya. Nah, memang pembayaran ini menjadi enabler bagi sektor-sektor lainnya seperti e-commerce dan sebagainya. Tapi yang paling pasti adalah bahwa di Indonesia sendiri e-commerce, kemudian beberapa layanan digital lainnya itu memang cukup besar permintaannya. Kita dengan penduduk yang sangat besar, penetrasi internet yang sangat cepat gitu ya, penetrasi internet yang sangat cepat, pengguna internet yang juga tumbuhnya cukup signifikan, kemudian juga banyak yang menggunakan internet itu lebih dari 8 jam sebenarnya di Indonesia. Makanya kita menjadi pasar yang paling besar di ASEAN gitu. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya pemerintah ini manfaatkan dengan ya tadi ya berbagai macam kewenangannya termasuk membuat kebijakan dan juga kerjasama internasional itu memanfaatkan sebaik betul untuk kepentingan nasional termasuk juga kepentingan masyarakat. Iya, selain e-commerce, sebetulnya masih ada sektor bernilai tambah tinggi dari sisi agritech, kemudian juga health tech. Sebetulnya bagaimana kontribusi dari sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi tersebut terhadap ekonomi digital kita hingga saat ini? Ya, masih kalau kita bilang sebenarnya kalau health tech itu memang kemarin cukup mengalami peningkatan yang cukup masif sebenarnya Mbak Jessica. Tapi itu hanya ketika pandemi COVID-19 ya. Tapi setelah itu memang tidak di-maintain dengan baik yang pada akhirnya ini membuat health tech yang tadinya cukup cukup signifikan kenaikannya itu mengalami peningkatan yang cukup landai sebenarnya. Nah, kemudian juga dengan agritech. Agritech ini juga masih sangat banyak sekali PR-nya, Mbak Jessica, kalau kita lihat agritech yang ada di Indonesia dengan SDM, ya mohon maaf aja, SDM petani di kita masih sebagian besar masih tidak mumpuni untuk menggunakan teknologi, apalagi menggunakan AI dan sebagainya. Nah, makanya ini kalau boleh kita bilang masih sangat-sangat ya bisa kita bilang ya infan ya ataupun masih sangat prematur sekali kalau kita bisa sebut dua sektor ini sebagai dua sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi. Nah, kemudian yang kita lihat sebenarnya kita harus bisa manfaatkan sektor-sektor yang sebenarnya sudah menjadi bisa kita bilang mature gitu kan. Ada ride hailing, ada ya pesan antar makanan dan sebagainya itu yang menurut saya itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap ekosistem digital di Indonesia gitu. Nah, inilah yang memang harus diberikan perhatian khusus untuk bisa meningkatkan kontribusi dua sektor ini ke dalam perekonomian khususnya perekonomian yang berhubungan dengan ekonomi digital. Hmm. Selain dua sektor tersebut dari catatan Selios, apalagi potensi yang bisa digali untuk meningkatkan ekonomi digital kita? Ya, AI ini kalau kita balik ke pembahasan utamanya, AI ini menjadi salah satu yang menurut saya pribadi bisa dijadikan sebagai enabler ataupun juga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi digital yang cukup signifikan ke depan. Karena apa, Mbak? Karena kalau kita lihat sebenarnya AI ini sudah bisa kita bilang itu hampir semua masyarakat, bukan hampir semua, tapi sebagian masyarakat kita itu sudah menggunakan AI dalam kesehariannya. Nah, kita ini tugasnya adalah membuat ekosistem AI yang dapat membantu sektor real kita. Misalkan apa? Misalkan kita
mendorong AI itu bisa digunakan oleh para pelaku UMKM. Meskipun untuk saat ini sudah ada beberapa, namun dengan ya keterbatasan biaya, keterbatasan SDM dan sebagainya, itu masih sulit dijangkau oleh UMKM. Nah, kemudian inilah yang kita harapkan sebenarnya di ekosistem digital itu ini bisa menjadi AI ini bisa menjadi salah satu pendorong yang paling kuat untuk bisa meningkatkan dari sisi ekonomi digital kita. Nah, inilah yang kita harapkan di AI ini, Mbak. Ini yang kita harapkan ini bisa membuat ya bisa kita bilang perubahan lah dari sisi perilaku usaha kita UMKM terutama ya yang mungkin sekarang masih sangat banyak kesalahan human error dan sebagainya. Dengan bantuan AI itu bisa lebih minimalisir ya untuk kesalahan dan kemudian juga bisa berperilaku lebih efisien. Inilah yang kita dorong bisa meningkatkan dari sisi perekonomian ekonomi digital kita. Tapi bagaimana kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan untuk AI tersebut, Mas? Ya, memang masih masih cukup panjang Mbak Jessica perjalanannya ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya beberapa tahun ke belakang ini peningkatan pengguna AI, terus kemudian juga penetrasi internet dan sebagainya itu cukup masif di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi infrastruktur misalkan infrastruktur kita memang masih belum merata gitu. Kita kita akuin itu masih belum merata yang pada akhirnya ini bisa membuat dari sisi ya penggunaan AI itu masih sangat terkonsentrasi di beberapa pulau besar. Misalkan Pulau Jawa khususnya di Jakarta gitu. Nah, yang kedua adalah memang dari sisi SDM-nya. SDM-nya memang kita masih sangat sangat jauh lah kalau kita bilang tadi pelaku UMKM dan sebagainya itu masih sangat jauh untuk bisa memanfaatkan secara optimal AI ini. Nah, inilah yang dua hal yang menurut saya ini akan menyebabkan ada ketimpangan digital di Indonesia dan inilah yang sebenarnya harus diselesaikan dengan pemerintah itu membangun infrastruktur yang kuat, kemudian literasi digital yang cukup masif sehingga pemanfaatan AI ini bisa optimal dan bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk juga pelaku UMKM. Baik, ini akan ditentukan kesiapan SDM dan juga proses bisnisnya begitu, Mas Huda. Lalu bagaimana dalam 3 sampai 5 tahun ke depan jika memang menerapkan AI? Mengingat AI ini akan memangkas biaya operasional bisnis ini akan secara signifikan. Apakah nanti akan artinya ada ancaman efisiensi ataupun PHK massal? Iya, sebenarnya kalau kita lihat Mbak Jessica, memang ada plus minusnya dari AI ini. Pasti akan ada sisi yang positif dan sisi ada yang buruknya. Nah, sisi positifnya kalau kita lihat dari sisi ekonomi digital pasti akan lebih efisien dan sebagainya. Tapi memang dari sisi tenaga kerja pasti akan ada pengurangan dan sebagainya. Sebenarnya ini sama saja ketika kita menghadapi ekonomi digital boom pada tahap pertama yang dimana itu menggeser perilaku yang dari ojek pangkalan ya menjadi ojek online dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya ada juga beberapa potensi dari tenaga kerja kita yang memang bisa diadopsi ataupun bisa bukan berintegrasi ya istilahnya itu adalah mereka bisa memanfaatkan AI dengan baik gitu. Nah, kemudian ini yang akan menciptakan beberapa jenis pekerjaan baru yang saya rasa sebenarnya dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan. Misalkan kalau kita lihat data programming, data analitik dan sebagainya itu masih sangat dibutuhkan untuk ke depan. Apalagi kalau kita lihat yang berhubungan dengan AI dan sebagainya. Nah, yang harus pemerintah siapkan adalah bagaimana untuk menyiapkan SDM yang bisa Baik, beradaptasi dengan kebutuhan teknologi ke depan. oke. Baik, terima kasih Direktur Ekonomi Apa yang menjadi Digital kekhawatiran Selius. tenaga kerja itu Baik, bisa baik. diminimalkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.